pada hari ini kita akan belajar pengertian, ya, pengertian dari dua bangun yang sebangun. Kemudian yang kedua itu adalah syarat-syarat dua bangun sebangun. Yang ketiga itu diharapkan kalian itu dapat mendeteksi mana bangun-bangun yang sebangun dan mana bangun-bangun yang tidak sebangun. Ya, setelah kamu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini bangun. Sebangun adres. Ada 3 tujuan hari ini yang harus dicapai. Ulang, pertama itu adalah pengertian, yang kedua syarat-syarat kesebangunan, yang ketiga itu kalian dapat mendeteksi mana bangun-bangun yang sebangun. Tulis. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tujuannya yang harus dicapai. Ya, pengertian, ya. Kedua, syarat-syarat. Yang ketiga, ya. Ya, dapat mendeteksi mana bangun-bangun yang sebangun dan mana bangun-bangun yang tidak sebangun. Jadi hari ini syarat-syarat pengertian, ya, syarat-syarat, ya. sama Lurus kan? Oh, ini saya kasih ini aja ya. Ini saya kasih 120, ini 60. Ini juga 60, ini 120. Ini sejajar. Ini sejajar. Ini juga sejajar. oh berarti sejajar. Ya, sejajar. Sebetulnya bangun ini disebut bangun apa? Sejajar genjang ya. Nah, hati. Jadi pulpen, Pak. Pulpen sedaya. Ciri-ciri orang yang siap belajar ini. Ciri-ciri orang yang siap belajar, ciri-ciri tidak ada niat belajar. Tidak ada niat apa? Niat sekolah, tapi niat belajarnya nggak ada. 1 berbanding 2. Siapa yang bisa bantu isi Pak Guru melengkapi? Ya, silakan. 5/10. Lihat Pak. Semuanya isi. Ya, dengan itu dengan yang di atas ini. Oh, Ya.
AD per apa? Perbandingan apa? AD berbanding GH. Ditulis ya. Ya. Berikutnya nomor 2. Sebelum kita lanjut, siapa bisa bantu mengisi nomor 2? Mana tulisan DE-nya? Oh, saya tulis. Ini pakai 4, 8. Ini pakai 6, 10. Coba. Nah, silakan ditulis dulu ya sebelum kita diskusikan. Ini disebut sebangun ya, dua pasangan bangun ini disebut pasangan yang sebangun. Sebangun. Nah, apa yang kalian lihat dari dua bangun yang sebangun ini? Pertama dari sudut, bagaimana tentang sudutnya? Nah, terus sisinya? Sisi beda, dibanding 14 kan? Apanya yang sama? Apanya yang sama? Perbandingan sisinya. Perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama, artinya yang bersesuaian itu begini. 7 kalian bandingkan dengan 14. 5 kalian bandingkan dengan 10. Bukan 5 dengan 14. Itu beda ya. Itu artinya apa? Perbandingan sisi yang bersesuaian. Ya. Sama juga sudut. Sudut yang bersesuaian ini 120 dengan 120. Bukan 120 dengan 60. Nah, ini artinya sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Saya ulang, sudut yang bersesuaian sama besar. Perbandingan sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Nah, sekarang kalian lihat yang ini. Yang kedua, apakah sudut bersesuaian sama? Apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Tidak tahu, tapi di sini sudah dijelaskan berikut dua persegi panjang. Sudut persegi panjang itu berapa derajat? 90. Berarti harus 90 ya. Ya, makanya di sini tidak diterterakan, tidak dicantumkan seperti ini. Karena di sini tidak ada keterangan. Ya, persegi panjang berarti sudutnya sama. Nah, sekarang bagaimana perbandingan sisinya yang bersesuaian? Tidak sama. Perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama. Ini kan 4/5, 2/3, 4/5, 2/4. Beda kan? Kalau ini sama semua berapa? 1/2, 1/2. Maka untuk kasus seperti ini tidak sebangun. Oh, kalau tidak sama tidak sebangun. Ya, ini tidak sebangun. Bisa dibedakan? Bisa. Saya ulang untuk kamu. Siapa?
Atin ya. Hati aja. Yang lain perhatikan. Sisi bersesuaian sama, perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar, setengah. Maka sebangun. Yang ini sisi sudut yang bersesuaian sama, sisi bersesuaiannya tidak sama. Maka ini tidak sebangun. Jadi salah satu dari sudut dan sisi itu tidak terpenuhi, maka tidak sebangun. Saya punya pertanyaan. Mulai dari Zivana aja ya. Jadi syarat dua bangun sebangun itu pertama apa? Syaratnya ya. Ya, sudah. Sudah berusaha ya. Perbandingan sisinya. Ya. Perbandingan sisinya harus sama. Jadi si Tirjani mengatakan bahwa syarat dua bangun sebangun itu pertama, tolong kalian dengarkan. Sisi bersesuaian, sisi bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua syaratnya perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Bisa diulangi salah satu, Gustu jawab. Ya. Ya, apa yang kamu lihat dari sudut dan sisi gitu aja? Apanya sama? Perbandingannya sama, posisinya yang bersesuaian. Ya, yang kedua bisa diulangi si ini, Daniel. Ya. Apa? Ya, sebangun itu apa syaratnya? Sama, perbandingannya sama. Perbandingan sisi yang bersesuaian ya. Itu perbandingannya sama. Yang kedua, selain sisi, sudutnya gimana? Sama besar untuk yang bersesuaian. Saya minta satu orang lagi, si Febri. Febri, kamu ya? Ya. Silakan, apa syaratnya? Ini saya hapus ya. Nah, itu kan tidak sama, 120 dengan 60 kan tidak sama. Tapi kenapa di sana tertulis sama? Siapa bisa bantu? Karena hasil dari bandingannya sama. Sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi syarat yang pertama itu adalah sudut bersesuaian. Itu sama besar. Yang kedua syaratnya? Perbandingan apanya? Sisi yang mana? Yang bersesuaian. Jadi kalau tidak bersesuaian itu salah dia. Jadi yang benar bersesuaian tidak dibandingkan 4 dengan 10. Paham? Jadi sisi bersesuaian. Ini perbandingannya sama. Apa ya? Perbandingan sama. Syarat kesebangunan. Kesesuaian. Sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, kalau demikian dari dua syarat ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan bangun-bangun yang sebangun?
Siapa yang mau coba? Dengan kata-katanya sendiri. Lihat coba kamu. Anjani dulu. Sudut posisinya. Anjani silakan Anjani. Kesebangunan itu apa? Mungkin ya. Apa itu kesebangunan? Ya kayak sama-sama. Kesebangunan yang kayak sama tingginya. Sudutnya yang sama besar. Tinggi yang mana? Nah, kesebangunan. Kalau dengan kata-kata saya ini ya, misalnya seperti ini. Dua bangun sebangun itu apabila ini dengan kata-kata saya ya, apabila bangun tersebut sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Itu dengan kata-kata saya. Coba dengan kata-kata kalian gimana? Satu orang. Ya, dua bangun yang memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar serta sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai Perbandingan yang sama. Jadi itu kesebangunan. Silahkan didefinisikan sendiri dari kedua syarat ini. Waktu ulangan itu biasanya saya keluarkan ya pengertian seperti ini. Coba kamu. Ya. Ya kan? bangunan kan? Hampir sama sih kayak Pak Guru. Ya silakan dengan kata-kata sendiri. Sebangunan adalah dua bangunan yang dimana memiliki sudut-sudut yang sama besar dan sisi-sisinya yang ukurannya sama. Iya nggak sih? Iya. Mempunyai perbandingan yang sama. Udah. Kita pasti sebangun? Ya. Pasti. Kenapa pasti? Karena Sudut sama, sisi sama. Persegi panjang. sama. Pasti sebangun? Tidak. Bisa jadi perbandingan sisinya Berbeda. sudah alasannya seperti itu dan seterusnya ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktu 20 menit, kurang 5 menit jadi 15 menit. Kenapa dengan DF? Karena dia sama. Ya, AB ini di ujung-ujung sisinya itu punya silang dan rumput. Yang ini yang punya silang dan rumput itu adalah DF, sehingga AB bersesuaian dengan DF. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dilanjutkan. Nanti. Sudah, silakan sekarang siap kalian semua di tempatnya masing-masing. Hei. Dapat mendeteksi ini adalah latihan. Nah besok sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya akan periksa ini dulu ya. Saya akan periksa ini dulu. Kemudian ada kuis yang akan kita laksanakan sebelum kita melanjutkan materi. Nah sekarang sebelum kita berdoa, kalian buka dulu catatannya. Buka catatan yang tadi. Saya mau lihat apakah sudah selesai atau belum.
Mana? Jangan pulang dulu kamu. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Rahasia bentar, rahasia bentar. Jangan pulang dulu ya. Saya merasa belum ini satu. Ya gede jangan pulang dulu. Sebentar aja deh. Belum sahabat. Pak, saya dari depan nih, Pak. Mana? Coba kamu. Habis, Pak. Ini belum, jangan pulang dulu. Belum habis. Jangan pulang dulu. Ini Bapak. Tiga orang ya. Belum aja ya, Pak. Ya. Siap. Baris. Lalu pergi apa? Siapa yang